Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Septiani dengan NIM 2210109037 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya yang berlokasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, lebih tepatnya di Gedung Reaktor Serbaguna GA Siwabesi, dengan judul tugas khusus pengukuran paparan radiasi gamma di lingkungan kerja reaktor serbaguna GA Siwabesi berdasarkan status operasi. Latar belakang dari tugas khusus ini, jadi reaktor serbaguna GA Siwabesi atau biasa disingkat menjadi RSG Gas merupakan fasilitas penelitian nuklir yang dalam operasinya menghasilkan radiasi penggion berupa sinar alfa, beta, dan gamma akibat dari reaksi fisi. Di antara ketiganya, sinar gamma memiliki daya tembus paling tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus untuk menjamin keselamatan kerja. Pengendalian sinar gamma di reaktor GA Siwabesi dilakukan melalui pemantauan, pelindung radiasi, dan prosedur keselamatan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Pasal 16 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Laporan ini bertujuan untuk mengukur 32 titik yang sudah ditentukan di area reaktor GA Siwabesi dan membandingkan paparan radiasi gamma saat reaktor beroperasi dan tidak beroperasi. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran tingkat dan sebaran radiasi gamma guna mendukung penerapan langkah pengendalian yang tepat demi keselamatan pekerja dan lingkungan. Dalam operasinya, reaktor serbaguna GA Siwabesi ini menggunakan bahan bakar berupa uranium-235 yang memiliki jumlah proton atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif sebesar 92 dan memiliki jumlah neutron atau muatan netral sebesar 143 sehingga bisa dikatakan tidak stabil. Karena ketidakstabilan ini, maka inti atom akan melepaskan atom-atom yang lebih kecil atau subartikel penyusunannya. Hal inilah yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Dalam proses peluruhan radioaktif, inti atom akan melepaskan partikel-partikel seiring berjalannya waktu. Nah, hal itulah yang disebut sebagai radiasi, di mana pancaran radiasi yang berenergi kini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi nuklir. Namun di reaktor serbaguna GA Siwabesi ini, energi nuklirnya dimanfaatkan untuk penelitian. Setiap unsur radioaktif memiliki radiasi yang berbeda. Mode pancaran radiasi radioaktif diketahui terdapat 3 jenis, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Radiasi alfa bermassa lebih besar dibandingkan dengan kedua radiasi yang lainnya, sehingga memiliki daya tembus yang lemah. Radiasi beta melepaskan elektron yang massanya lebih ringan dan memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan radiasi alfa. Sedangkan radiasi gamma bersifat elektromagnetik, tidak bermassa dan tidak bermuatan, namun memiliki daya tembus tinggi terhadap materi dibandingkan kedua radiasi sebelumnya. Nah, radiasi ini memiliki energi yang lebih tinggi daripada sinar X, dan karena sifatnya yang sangat penetratif, dapat menembus banyak bahan, termasuk tubuh manusia, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis dan industri. Dapat dilihat bahwa daya tembus dari radiasi gamma itu memiliki nilai paling tinggi di antara kedua radiasi sebelumnya. Untuk dosis radiasi yang sudah ditetapkan, Bapeten telah menetapkan batas maksimum dosis radiasi yang diperbolehkan untuk setiap individu, baik pekerja, pasien, maupun lingkungan sekitar. Pekerja yang terpapar radiasi memiliki batas dosis tahunan sebesar 20 milisievert, sedangkan masyarakat umum dibatasi hingga 1 milisievert per tahun. Dalam tugas khusus ini, metode yang digunakan untuk pengukuran radiasi gamma yaitu berupa mapping radiasi gamma, di mana pengukuran tingkat radiasi gamma di beberapa titik untuk mengetahui sebarannya. Di RSG gas ini mengukur dilakukan di 32 titik
langsung untuk memastikan area tetap aman, baik saat reaktor beroperasi maupun tidak. Untuk perhitungan paparan radiasi gamma bagi pekerja, laju dosis dalam satuan mikrosievert per jam dikali waktu bekerja dalam satuan jam sama dengan total paparan dalam satuan mikrosievert per jam, di mana laju dosis normal untuk pekerja yaitu sebesar 10 mikrosievert per jam. Faktor pengukuran radiasi gamma. Yang pertama ada energi radiasi gamma. Radiasi gamma dari sumber yang berbeda, misalnya ada kobalt 60 dan cesium 137 memiliki energi berbeda sehingga mempengaruhi respon alat ukur. Yang kedua ada jarak dari sumber radiasi. Radiasi gamma mengikuti hukum inverse square, di mana semakin jauh dari sumber, maka intensitasnya menurun drastis. Yang ketiga ada kalibrasi dan jenis alat ukur. Alat ukur seperti Polymaster PM1710GNS, Inspektor, dan Radiagem 2000 perlu dikalibrasi rutin dan dipilih sesuai sensitivitas serta energi radiasi gamma yang diukur. Yang keempat ada geometri dan sudut deteksi. Posisi dan sudut detektor terhadap sumber memengaruhi hasil. Pengukuran ideal dilakukan dengan sudut langsung mengarah ke sumber. Untuk alat yang digunakan mengukur paparan radiasi gamma, di sini yang sering digunakan ada dua alat. Yang pertama ada Polymaster PM1710GNS, di mana alat ini bekerja dengan cara mendeteksi radiasi gamma dan beta yang masuk ke dalam alat. Ketika radiasi mengenai detektor, alat ini akan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian dihitung untuk menunjukkan tingkat radiasi yang ada. Alat ini bisa memberikan informasi tentang seberapa banyak radiasi yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu ada alat COMO 170DL, di mana alat ini menggunakan kristal khusus yang disebut NI atau TI. Ketika radiasi gamma mengenai kristal ini, kristal akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya tersebut kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dihitung untuk menampilkan tingkat radiasi gamma yang ada di sekitar alat. Nah, alat ini sangat sensitif dalam mendeteksi radiasi. Untuk prosedur kerja, yang pertama ada persiapan alat. Dalam persiapan alat yang harus diperhatikan, yang pertama ada lembar pemantauan dan pengendalian radiasi gamma, yang kedua ada survei meter gamma, yang ketiga ada dosimeter untuk pekerja. Selanjutnya, penentuan titik pengukuran. Pengukuran radiasi gamma dilakukan langsung di 32 titik pada 4 lantai gedung reaktor, di mana titik 1-9 berada di lantai minus 6,5, titik 10-18 berada di lantai 0 meter, titik 19-24 di lantai 8 meter, dan titik 25-32 di lantai 13 meter. Untuk prosedur yang selanjutnya yaitu pengukuran radiasi. Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu ada survei meter, dipastikan telah dikalibrasi dan daya baterainya ada. Yang kedua dilakukan pengukuran titik yang ditentukan, selanjutnya dicatat hasil pengukuran. Untuk prosedur yang terakhir yaitu analis hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran dicatat pada lembar pemantauan dan pengendalian radiasi gamma. Berikut adalah data yang didapat pada pengukuran radiasi gamma di lantai minus 6 di titik 1-9. Grafik dari data yang telah didapat dari lantai minus 6. Hasil dan pembahasan pengukuran radiasi gamma di lantai minus 6,5 pada titik 1-9. Saat reaktor beroperasi, paparan radiasi tertinggi di lantai minus 6,5 ini atau lantai bawah tanah terukur pada titik 5 dengan rata-rata 1,712 mikrosievert per jam, dan 6 ada di titik 6 dengan rata-rata 2,632 mikrosievert per jam yang merupakan bagian dari sistem purifikasi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pengolahan air pendingin yang membawa kontaminan radioaktif saat reaktor beroperasi.
Saat reaktor tidak beroperasi, paparan radiasi menurun secara signifikan di seluruh area, termasuk titik 5 dan 6. Tidak ada aliran zat radioaktif baru sehingga sistem purifikasi tidak lagi menjadi sumber paparan tertinggi. Untuk kesimpulan pada lantai ini, paparan radiasi gamma tercatat aman dengan nilai tertinggi 3,83 mikrosievert per jam pada sistem purifikasi dengan rata-rata 2,632 mikrosievert per jam, masih di bawah batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 10 mikrosievert per jam. Selanjutnya data yang didapat pada pengukuran radiasi gamma di lantai 0,00 meter pada titik 10 sampai 18. Grafik yang ditunjukkan. Untuk hasil dan pembahasan, pengukuran radiasi gamma di lantai 0,00 meter pada titik 10 sampai 18 saat reaktor beroperasi, paparan radiasi tertinggi di lantai 0,00 meter tercatat di titik 10 dengan rata-rata 18,442 mikrosievert per jam dan titik 18 dengan rata-rata 10,95 mikrosievert per jam yang merupakan lokasi pompa primer. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sirkulasi fluida radioaktif di sistem pendingin primer saat reaktor beroperasi. Saat reaktor tidak beroperasi, paparan radiasi menurun karena tidak ada proses fisi yang berlangsung, sehingga produksi neutron dan radiasi gamma berhenti. Selain itu, fluida pendingin tidak bersirkulasi, sehingga tidak membawa radionuklida ke area pompa. Kesimpulan yang bisa didapat dari lantai 0,00 meter tercatat 29,7 mikrosievert per jam dengan rata-rata 18,442 mikrosievert per jam, bisa dikatakan melebihi batas yang sudah ditentukan. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan membuat perimeter keselamatan, memberi tanda peringatan, dan bekerja didampingi oleh PPR. Untuk data yang didapat dari pengukuran radiasi gamma di lantai 8 meter pada titik 19 sampai dengan 24, grafik dari data yang didapat dan hasil pembahasannya. Saat reaktor beroperasi, paparan radiasi tertinggi terdeteksi di lantai 8 meter pada titik 23 dengan rata-rata 30,358 mikrosievert per jam, yaitu lokasi heat exchanger. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sistem pendingin dan perpindahan panas yang intensif saat reaktor beroperasi. Saat reaktor tidak beroperasi, paparan radiasi secara umum menurun di titik 23, masih menunjukkan paparan, namun jauh lebih rendah dibandingkan saat sedang beroperasi, karena tidak ada aliran pendingin aktif dan tidak terjadi aktivasi baru. Untuk kesimpulannya, pengukuran paparan radiasi gamma pada lantai 8 meter menunjukkan nilai sebesar 46,6 mikrosievert per jam di area heat exchanger dengan rata-rata 30,358 mikrosievert per jam, melebihi batas standar operasional sebesar 10 mikrosievert per jam. Untuk pengendaliannya dilakukan pemasangan perimeter pengaman, pemberian tanda bahaya radiasi di area terdampak, serta pelaksanaan pekerjaan dengan pendampingan petugas proteksi radiasi atau biasa disingkat PPR. Untuk selanjutnya, data yang didapat pada pengukuran radiasi gamma di lantai 13 meter pada titik 25 sampai 32. Grafik dari data yang didapat. Kesimpulan pembahasan, pada reaktor beroperasi, paparan radiasi tertinggi di lantai 13 terukur di titik 27, di mana titik tersebut merupakan titik di atas kolam reaktor dengan rata-rata nilai sebesar 11,322 mikrosievert per jam, serta titik 29 dengan rata-rata 6,398 mikrosievert per jam, dan titik 32 merupakan kolam penyimpanan bahan bakar dengan rata-rata 6,26
mikrosievert per jam. Titik 27 aktif karena menjadi pusat reaksi nuklir, sedangkan titik 29 dan 32 menunjukkan paparan tinggi akibat adanya bahan bakar bekas dan sampel teraktivasi. Saat reaktor tidak beroperasi, paparan radiasi menurun signifikan di titik 27 karena tidak ada reaksi fisi, namun titik 29 dan 32 tetap menunjukkan paparan radiasi meskipun lebih rendah, disebabkan oleh sisa radioaktivitas dari bahan bekas dan sampel yang masih aktif. Kesimpulannya, paparan radiasi gamma sebesar 17,7 mikrosievert per jam terdeteksi di lantai 13 meter dengan rata-rata 11,322 mikrosievert per jam, melebihi batas yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10 mikrosievert per jam. Pengendalian dilakukan dengan membuat parameter pengaman, memberi tanda bahaya, dan bekerja didampingi oleh PPR. Untuk pengendalian daerah kerja dari radiasi gamma, yang pertama, pengendalian pada titik pengukuran yang laju dosisnya melebihi 10 mikrosievert per jam dengan cara yang pertama membuat safety perimeter, selanjutnya memberi tanda radiasi dan kontaminasi pada daerah kerja yang melebihi batas, kemudian bekerja didampingi oleh PPR. Untuk pengendalian pada titik pengukuran yang laju dosisnya melebihi batas keselamatan yaitu lebih dari 80 mikrosievert per jam, yaitu dengan cara membuat safety perimeter, memberi tanda radiasi atau kontaminasi pada daerah kerja yang melebihi batas, menggunakan APD tambahan seperti coverall, masker full face bila ada potensi kontaminasi, dan apron untuk perlindungan dari bahaya radiasi deterministik. Selanjutnya bekerja didampingi oleh PPR. Untuk pengendalian pada titik pengukuran yang laju dosisnya melebihi 5 milisievert per jam, yaitu dengan cara membuat tanda larangan bekerja pada titik pengukuran. Kesimpulannya, pelaksanaan kerja praktek di reaktor serbaguna GA Siwa Besi atau RSG gas menunjukkan bahwa tingkat paparan radiasi gamma sangat dipengaruhi oleh status operasi reaktor dengan peningkatan signifikan saat reaktor beroperasi, terutama di area kritis seperti atas kolam reaktor, kolam penyimpanan bahan bakar, sistem pompa primer, dan heat exchanger. Dari 32 titik pengukuran tercatat beberapa lantai melebihi batas aman, yaitu sebesar 10 mikrosievert per jam, yakni lantai 0 meter sebesar 29,7 mikrosievert per jam, lantai 8 meter sebesar 46,6 mikrosievert per jam, dan lantai 13 meter sebesar 17,7 mikrosievert per jam. Sementara lantai minus 6,5 masih dalam batas aman. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan sistem proteksi radiasi yang andal dan prosedur keselamatan ketat, termasuk perimeter pengaman, tanda bahaya, dan pendampingan oleh petugas proteksi radiasi atau PPR agar dosis paparan tetap sesuai standar Bapeten dan IAEA. Sekian, terima kasih presentasi dari hasil kerja praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.